Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fadil, perwakilan dari kelompok 11 Y7B untuk mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan Kampus Universitas Indraprasta PGRI. Di sini kelompok 11 terdiri dari 4 orang. Yang pertama Raihan Muhammad Rabani, kemudian Muhammad Raka Pratama, kemudian Bari Azhari, kemudian saya sendiri Muhammad Nur Fadil. Oke. Kelompok kami di sini membuat sistem pendukung keputusan untuk mendeteksi dini penyakit diabetes menggunakan teorema Bayes. Nah, di sini untuk pembuatan atau pembangunan sistem pendukung keputusan kami melalui beberapa tahap proses. Untuk secara garis besarnya, yang pertama teknik akuisisi pengetahuan, kemudian hasil akuisisi pengetahuan, kemudian representasi pengetahuan, kemudian yang terakhir inferensi pengetahuan, uji coba, dan simpulan. Nah, untuk langkah yang pertama untuk teknik akuisisi pengetahuan dalam mendukung pembangunan sistem pendukung keputusan untuk mendeteksi dini penyakit diabetes, kami diperlukan untuk mencari tahu dulu tentang ilmu pengetahuan yang diperlukan. Yang pertama, hal yang kami lakukan adalah wawancara dengan ahli, kemudian studi literatur, kemudian pengumpulan dataset, dan observasi klinis. Kemudian setelah pengetahuan itu terkumpul, nah maka kami mengharapkan hasil yang didapatkan adalah yang pertama mendapatkan apa sih gejala utama penyakit diabetes, kemudian faktor risiko yang menunjang diabetes itu apa saja, kemudian parameter diagnosisnya yang diperlukan untuk pendeteksian diabetes itu apa aja. Kemudian setelah kami dapatkan itu semua, kami bangun sebuah model probabilistik atau pendugaan berdasarkan teorema Bayes. Nah, kemudian setelah kami melakukan hasil pengetahuan, nah kami representasikan pengetahuan itu dalam bentuk tabel keputusan, pohon keputusan, kemudian diubah menjadi kaidah produksi. Nah, setelah kami bangun ilmu pengetahuan tersebut dalam bentuk tabel keputusan dan pohon keputusan, nah kami buat sebuah inferensinya melalui uji coba dan simpulan agar mendapatkan hasil yang diharapkan. Nah, di sini ada beberapa langkah. Yang pertama untuk sampel fakta baru, kemudian uji coba data training, kemudian pengolahan data teorema Bayesnya, kemudian deteksi atau dari input data, kemudian mengeluarkan hasil deteksinya, yaitu melalui output datanya. Di sini kami sudah membuatkan sebuah tabel keputusan yang hasil dari hasil akuisisi pengetahuan tersebut. Nah, di sini kami mendapatkan beberapa kolom yang merupakan faktor-faktor yang menunjang apa saja sih yang menjadi indikator bahwa seseorang itu mengalami diabetes atau tidak. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 indikator untuk menentukan seseorang itu apakah dia itu diabetes atau tidak, atau diduga akan mempunyai diabetes atau tidak. Nah, dari sini kami buat sebuah pohon keputusan bagaimana cara melihat mengurutkan dari sebuah indikator-indikator di atas yang dari prioritas yang paling utama, kemudian menuju ke indikator-indikator yang hasil hasil di indikator itu tuh berpengaruh besar atau tidak gitu. Nah, di sini kalau misalkan tidak terbaca, misalkan ini untuk pohon keputusannya, pertama kita mengecek dulu apakah gula darah ketika puasa itu tuh lebih dari 120.
Nah, di sini merupakan indikator yang paling penting. Kenapa? Karena misalkan gula darah yang tergantung yang terkandung dalam darah itu meskipun dia melakukan puasa itu apakah tinggi atau tidak. Kalau misalkan tinggi itu dapat diindikasikan lebih condong untuk mendapatkan dia positif diabetes. Nah, namun di sini juga diperlukan sebuah pengkonfirmasian lebih lanjut, yaitu apakah gula darah setelah dia tidak puasa apakah lebih dari 200. Nah, di sini diperlukan konfirmasi lagi. Nah, misalkan dia melakukan indikatornya dia menunjukkan ya, maka dicek lagi apakah HbA1c-nya itu lebih dari 6,5. Nah, jika dia lebih maka dia positif. Nah, gitu. Makanya di sini tuh diurutkan berdasarkan indikator mana yang paling berperan penting pada pendeteksian. Itu. Nah, ini berunut ke bawahnya sampai indikator yang menunjukkan tanda-tanda diabetes. Nah, setelah dari pohon keputusan ini dibuat dan tabel keputusannya dibuat, ini kami membuat sebuah flowchart bagaimana nanti aplikasi yang akan kami bangun itu berjalan. Nah, di sini dibuat cukup sederhana. Yang pertama, ketika klien atau user atau pengguna itu akan menggunakan aplikasi yang kami buat, itu nanti usernya mengakses sistem deteksi dini diabetes. Kemudian apakah usernya ini ingin melatih model atau tidak. Nah, ini berlaku misalkan untuk nantinya misalkan ada klasifikasi pengklasifikasian user untuk misalkan untuk sistem yang admin dia bisa melatih model. Nah, kalau misalkan dia mau melatih model maka mengupload data model yang baru, kemudian melatih data model. Kemudian di sini apakah berhasil? Kalau berhasil maka lanjut ke mengakses menu deteksi. Nah, kemudian di menu deteksi ini kami sediakan sebuah form untuk melihat indikator pengisian indikator-indikator yang user sedang alami. Nah, kemudian apakah di sini melakukan proses ke teorema biasnya itu. Nah, di sini apakah hasil dari pelatihan modelnya itu apakah berhasil atau tidak. Nah, makanya di sini kalau misalkan berhasil maka dia memunculkan indikasi diabetes, kalau tidak dia memunculkan hasil deteksi tidak terindikasi diabetes gitu. Nah, mungkin saya akan lebih mudah jika melihat aplikasinya secara langsung. Oke. Yang pertama di sini aplikasi yang sudah kami buat. Nah, di sini terdapat data training yang berisi dari 200 data. Nah, di sini disamakan dengan hasil dari akuisisi ilmu pengetahuan yang kami lakukan. Nah, di sini apakah dia mengidap polidipsia atau tidak dan lain-lain, dan bagaimana hasil kesimpulan akhirnya. Nah, di sini untuk teorema Bayesnya sendiri itu tuh berdasarkan probabilitas terhadap perhitungan-perhitungan bagaimana sesuatu indikator tersebut itu tuh memberikan pengaruh besar atau tidak dalam menentukan hasil akhirnya apakah seseorang itu diabetes atau tidak gitu. Nah, di sini tuh dicampurkan bagaimana peran dari polidipsia dalam menentukan seorang pasien itu tuh mengidap diabetes atau tidak. Sini dan seterusnya gitu. Cuman gambaran besarnya ini dari berbagai indikator-indikator ini dihitung berapa kemungkinannya yang mengidap diabetes atau tidak. Nah, makanya nanti dicari berapa kemungkinannya dia tergolong diabetes atau tidak. Nah, di sini kami buatkan sebuah untuk pengujian. Ini di sini formnya cukup sederhana.
ini cukup mengisi ya atau tidak. Misalkan di sini apakah usianya lebih dari 45, apakah sedang banyak kencing, kemudian apakah banyak minum, penurunan berat badan, kemudian sukar sembuh, kemudian merasa letih lemah atau lemas, kemudian memiliki riwayat keturunan diabetes dalam keluarga, kemudian apakah obesitas, sedentari, pola makan yang kurang sehat, gula darah puasa yang lebih dari 126 mg per desiliter, kemudian gula darah sewaktu yang lebih dari 200 mg per desiliter, kemudian HbA1c yang lebih dari 6,5%. Nah, ketika dilakukan deteksi, maka ini muncul dia positif untuk diabetes. Kemudian jika misalkan mau pengujian ulang, periksa kembali. Nah, ini bisa diinputkan kembali. Misalkan sekarang sini apakah usianya dari 45, tidak, tapi banyak kencing, kemudian apakah banyak minum juga tapi nggak melakukan berat badan, kemudian luka suka tidak sukar sembuh, kemudian tidak merasa letih tapi dia memiliki riwayat keturunan, tapi dia tidak obesitas, tidak kurang aktivitas fisik juga, kemudian pola makannya sehat, gula puasa darahnya ini kurang dari 126, gula darah sewaktunya kurang dari 126, dan ini HbA1c nya kurang dari 6,5%. Maka hasil yang dideteksinya terkait dari data pelatihan modelnya itu adalah positif. Kemudian misalkan ada nih orang yang sehat yang memang tidak banyak minum, tidak mengalami gejala-gejala di sini. Nah, di sini gejala-gejalanya itu tidak terindikasi kepada suatu pasien. Karena ini akan menghasilkan negatif. Gitu. Nah, di sini tuh dimunculkan juga beberapa persen kemungkinan terdeteksi positifnya dan berapa persen kemungkinan negatifnya. Seperti itu. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.